ada yang di kampus contoh, jadi saya dengan I want to membantah tim positif. He said that this peraturan nggak masalah ya, itu jadi nggak usah takut untuk apa itu saya nggak lancar, saya harus hafal vokat, nggak perlu. Yang penting berani maju, latihan. Karena kalau latihan kan kita kasih tahu, yang benar membantah itu rebuttal misalnya. Yang benar mau apa itu mengambil itu tag. Jadi ada yang mengingatkan. Nah, dari mengingatkan itu nanti bisa sendiri, nggak usah menghafal. Yang dihafal itu adalah apa itu retorikanya. Kemudian dari listening. Dalam bahasa berbahasa Inggris harus bisa mendengarkan resmi dari apa yang dikatakan oleh orang. Ini lengkap, paket lengkap. Listening ada. Kalau nggak gitu kalian akan kalah, nggak bisa merespon. Kemudian ada writing. Seperti yang kalian lakukan itu. Ketika Umar ngomong, kita dengerin dan kita tulis. Jangan sampai nggak menulis. Karena itu emang. Kemudian ada vocabulary, ini yang saya bilang nanti akan dihafal dengan sendirinya. Karena tidak semua orang itu bahasanya kalau secara itu continue atau istiqomah itu nanti akan seperti hafalan binator dan istilah. Kemudian grammar, nah, ini yang perlu saya tekankan. Grammar itu nomor terakhir dalam debat ya. Tidak masalah kalian meskipun kalian maksudnya itu adalah past tense tapi kalian ngomongnya ke presiden, yang penting juri mengerti. Lawan nggak ngerti ya apa kata lawannya, yang penting jurinya ngerti. Kalian ngomong. Contohnya, I want to rebuttal what they have spoken. Grammarnya kan gitu, tapi misalnya I want to rebuttal what they speak, kan dalam artian tuh harusnya dia pakai pas karena apa yang telah dia katakan. Itu nggak masalah, nggak akan dinilai, nggak akan mengurangi nilai kalian dalam debat. Jadi yang penting itu berani ngomong dan latihan. Oke. What turnamen in senior high level? Turnamen apa aja yang ada di level SMA? Banyak sekali. Kalau di Malang dan di Surabaya itu tiap bulan itu ada kompetisi. Kalau di Jember mungkin setahun 2 tahun, setahun sekali atau 2 tahun. Kalau di Jember. Nah kalau di Jember saya sarankan ikut aja. Karena kebanyakan yang menang itu sekali lagi bukan yang terbaik, yang menang itu yang hoki. Hoki itu apa hoki? Nggak tahu. tahu. Hoki bisa didapat di Al-Qadiri lewat doa kiai. Wah. Saya merasakan itu. Ya, saya merasakan. Contoh kemarin ya, lomba LDBI, lomba debat bahasa Indonesia tingkat kabupaten di Jember kan diadakan di SMA 1. Itu di semifinal. Ya. Yang pertama kopioan, ya apa itu namanya itu? Kopioan itu yang apa itu? Berita itu apa? Ini lawan ini lawan ini. Lotrean itu ya. Ini lawan ini. Nah, itu ada satu tim yang dia itu nggak pinter-pinter amat. Tapi dia kena bye langsung, kalau misalnya dia menang dia akan lolos ke babak berikutnya. Lawannya nggak datang. Otomatis sudah langsung masuk ke perempat final. Betul. Nah, tinggal dia main sekali menang semifinal. Kebetulan lawannya juga bukan sekolah yang apa itu pintar debatnya. Nah, sedangkan ya karena sekali lagi karena hoki, yang SMA 1 lawan SMA 5, yang Santo Paulus lawan SMA 2. Jadi yang bagus-bagus itu tanding sudah habis duluan. Nah, di semifinal SMA 1 lawan SMA 5. Yang satunya SMA Ambulu yang saya ceritakan ini yang nggak ada sejarah menang debat sama Kalisat yang sudah. Nah, ternyata ketika di semifinal karena sudah malam capek. Nah, itu yang Kalisat kan tanding lebih banyak dari SMA Ambulu yang cuma tadi main sekali terus lolos karena lawannya tidak ada satunya. Jadi dia cepat. Oke, ya. Final masuk final. Nah, sedangkan yang bagus SMA 1 lawan SMA 5 itu sudah mengalahkan dengan kecapean. Ini SMA 1 tuan rumah kalah. Protes itu ramai. SMA 5. Nah, karena protesnya itu SMA 5 mentalnya terbaik. Karena gurunya itu protes ya. Ini skandal ini jurinya alumni sendiri dan seterusnya.
akhirnya SMA 5, anak SMA 5 tanding sama anak Ambulu yang fresh ya, sama yang udah capek dan dapat komplainan dari anu kan apa itu fisiknya dan mentalnya akhirnya nggak maksimal, plus kedapatan mosi yang menguntungkan Lawan. yang menang itu SMA yang nggak pernah ada sejarah pernah menang lomba juara satu dan dikirim ke provinsi. Saya mikir kok nggak apa diri aja. Nah, gitu loh. Itu trik pertama ya. Trik kedua, kalian kalau mau menang lolos gitu caranya gampang. Kirim tim yang banyak. Ya, kenapa? Jadi pernah ya saya ngirim 4 tim. Saya dulu aja deh ngirim 4 tim. Jadi yang bagus-bagus itu ya lawan yang bagus. Nah, tim kita lawan temannya sendiri karena lotre ya. Karena Ya banyak. udah, ya sudah pasti masuk semifinal. Nah, karena banyak. Nah di semifinal ya kalau nggak juara 3 pasti juara 4. Nah, itu salah satu trik kalau mau menang banyak. Cuma gak enaknya ya pendaftaran Lumayan mahal. lumayan mahal. Nah ini lomba-lomba yang bisa kalian ikuti. NSCC ini darat yang paling bergengsi di antara semua. Karena yang menang NSCC akan dikirim ke kabupaten menang ke provinsi, ke nasional, terus kalau nasional menang bisa ke ikut WSDC. WSDC itu World School Debate Competition. Jadi yang menganggarkan itu sudah sudah levelnya itu tingkat dunia. Kemarin saya agak miris sih di apa itu di koran Radar Jember saya lihat itu SMA 2 Bondowoso yang lolos ke nasional gitu. Jadi yang dikirim bukan yang menang, kalau dia yang dikirim bukan yang menang tapi yang nilainya paling tinggi. Ya itu saya bilang tadi hoki salah satunya. Hoki. Ada BIT Brawijaya yang turnamen diadakan di UB. Itu tingkat nasional. Kalau kalian ikut BIT, kalian minimal dapat sertifikat nasional. Itu kalau keuntungannya kalau kalian mau mendaftar SNMPTN itu peringkat apa itu sertifikat yang kalian dapatkan itu karena sertifikat nasional dianggap pernah menang kabupaten provinsi itu udah ada. Padahal ini nasional tuh ya pas di situ aja. Maksudnya itu sekali ikut langsung levelnya nasional. Yang membedakan sertifikat nasional sama kabupaten. Nah, jadi kalau kalian ikut nasional memang agak mahal dikit. Cuma karena levelnya nasional sertifikatnya tertulis misalnya international level. Nah, di situ yang membuat kalian mau kuliah di tempat yang itu SNMPTN itu apa harus apa itu menjadi persyaratan itu masuk jalur prestasi. Padahal itu sebagai peserta, bukan sebagai juara. Peserta aja. Karena kenapa? Peserta nasional pasti juara dari. Oh, dikiranya anu ya? Iya itu. Kemarin dari SMA 5 banyak yang lolos gitu. Beneran ini. Itu kisah nyata itu. Ya. True story. Ya. Oke, ini Panko. Iya, betul. Panko ini bisa kalian ikuti di Stiper Banas Surabaya. Ini tiap tahun. Pernah sekali ikut saya. Itu syaratnya itu nggak boleh juara, maksudnya yang pernah juara nggak boleh. Oh gitu ya? Panko, khusus Panko. Oh. Makanya Semala ikut banyak tim di situ. Karena misal dia pernah juara tingkat provinsi, itu nggak boleh. Kalau kabupaten masih boleh. Nah, jadi nggak mungkin di sana itu juara-juara kanin itu nggak mungkin. Makanya namanya newbie Panko. Jadi Perbanas newbie yang disebut newbie itu yang belum pernah juara sama sekali. Misalnya dia pernah tanding di sini kalah, tanding sini kalah, tanding sini, nah itu boleh ikut. Tapi kalau di sini pernah menang di sini, dulu pernah itu di bis 2 tim. Karena dari penelusuran panitia, yaitu sudah pernah menang di Malang waktu itu. Jadi panitia sudah punya daftar juara-juara di lomba tingkat nasional atau provinsi. Itu yang membuat dua tim yang sudah lolos itu di bis. Akhirnya gimana ya, yang beruntung yang peringkat 16-17 akhirnya lolos menggantikan tim yang di bis. Ini SEDC yang adakan SMA 5. Dulu kita pernah juara 2 di sana. Yang sampai malam itu Mas ya. Sampai final malam. Itu
saya masih merayu-rayu biar ngadakan lagi. Amin, amin, amin. Daftarnya murah lagi itu. Siap, siap. Amin. Terus ada Makrifah ini yang mengadakan UIN Kas. Mereka ngadakan, cuma karena debat baca ini kan habis corona mati, nah ini mau saya ikutan lagi. Nanti kalau ada Makrifah mau saya adakan khusus untuk yang lomba lomba debat bahasa Indonesia, debat Arabnya sudah ya. Jadi saya di sini yang adakan unit di Yusuf namanya. Yusuf ini. Sana itu ada UKM atau ekskul namanya Yusuf. Mereka tiap tahun ngadakan. Bahkan kadang yang biologi juga ngadakan dulu sempat. Jadi ini banyak lomba-lomba debat yang ini yang bahasa Inggris saja. Belum termasuk yang lain. Ada lomba debat agama, ada lomba debat pesantren. Ya biasanya dari Al-Qadiri yang selalu luas. Nggak tahu yang tahun ini. Keok sudah. Oke. Ya ini dimulai dari ini. Mungkin salah satu dari kalian mungkin 1 tahun yang akan angkat pialanya. Oke ya. Oke ini kalau itu yang tingkat SMA aja. Nanti ketika kalian sudah lulus kuliah, malah lebih banyak lagi. Artinya apa? Ilmu yang kalian dapat di sini itu nggak cuma untuk kenalan, untuk cuma ini selesai. Kok ini bisa sampai langsung ke jenjang yang gitu. Ya. Jadi kalian jangan cuma sampai sini aja ini, tapi terus. Ya. Oke. Ini karir saya dulu saya mulai dari debat itu mulai 2009. Main kalah, hasilnya apa? Penyisian kalah saya. Tanding langsung kalah, tanding lagi kalah lagi. Tanding lagi di tingkat yang lebih gede kalah lagi. Baru ketika di pertandingan berikutnya saya langsung juara ini best speaker dan lain-lain. Jadi enaknya dalam debate itu ya kalian selain jadi juara 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 itu ada best speaker. Best speaker itu ya bisa jadi yang kalah yang jadi best, karena itu berhitungan skor. Jadi meskipun kalah tapi skornya tinggi bisa jadi skor individu loh ya. Kalau skor secara tim dia kalah, tapi skor individu bisa dia. Jadi main satu tim tapi pialanya dapat 2. Speaker menang juara 2 atau juara 1. Banyak kok. Ini zaman saya kuliah dulu. Ini foto saya waktu masih muda dulu. Ini setelah 3 kali di lomba itu, pokoknya yang penting kalah biasa aja. Dari situ saya aja, ini kalah lagi. Nah terus pas main lagi baru panen saya di sini. Ini panen sebagai juara, ini best speaker. Sebagai juara. Karena ini juara saya dapat beasiswa. Jadi saya kuliah itu cuma bayar pertama sama bayar terakhir. Bayar pertama karena memang wajib bayar, nggak boleh ada beasiswa di semester 1. Semester 2 waktu itu ada IPK. Nah, semester 4, 5, 6 dan seterusnya itu saya dapat dari beasiswa lomba debat. Menang ini dapat piala. Itu wes jaminan sudah pasti dapat beasiswa karena prestasi. Jadi saya cuma bayar semester 1 dan semester 8. Ini waktu penyerahan dengan tim yang berbeda ini. Oke, ini karir sebagai pelatih. Saya ngelatih di banyak tempat. Di SMA 5 di Al-Qadiri juga dulu pernah generasi pertama dan generasinya lagi 2 kali oleh. Terus kemudian di Kalisa di SMA 2 Jember, di SMA SMK 3 di Wahid Hasim pernah, tapi cuma sekali. Dan alhamdulillah yang saya latih itu selalu minimal kuarter final itu lolos. Jadi sehingga kalian jangan dilatih meskipun awal-awal nggak lolos, pasti nanti di pertemuan di lomba-lomba itu, karena yang kayak gitu tuh ada polanya bisa kita baca. Oke, ini anak didik saya. Ini waktu saya ngajar SMA dulu sebelum jadi dosen. Nah ini saya waktu PPL sampai sini mas-mas ini PPL itu saya ngelatih langsung juara 2. Ini tahun depannya. Ini anak ini dulu yang saya ajari ini. Ya, sekarang dia jadi staf sesnya Pak Miro. Artinya apa? Lomba debat yang ilmu debatnya itu dia pakai untuk kerja. Ya, jadi dia pakai untuk pertama untuk presentasi, untuk
sekarang dia S2 di luar negeri, namanya Tri Indah, masih ingat nggak? Tri Indah, namanya sangat sangat bagus sekali. Nah ini yang kedua, ini dari ini murid saya dulu ya, ini juara. Dia anaknya introvert, tahu introvert ya, pendiam tapi dia suka bahasa Inggris. Kali ya, kamu mau ikut lomba enggak? Tak latih wes, cuma ajak temanmu. Dia ngajak temannya dua ini. Nah Ardi sekarang sekarang dia dari kemampuan berpikir kritisnya yang terasah lewat debat, dia hanya lolos STAN. Akhirnya dia STAN itu kan sekolah kedinasan. Akhirnya dia sekarang kerja di Bea Cukai, awalnya di Papua. Dalam sekali itu sudah 2 digit gajinya. Jadi dalam waktu 2 tahun sudah beli rumah. 2 tahun beli rumah. Mr. Fah mungkin bisa meniru kerja di Bea Cukai. Kalau beli rumah saya bisa. Beli rumahnya ya. Uangnya belum ada. Belinya saja. Oke. Ya ini ya. Nah ini yang lain. Bisa kalian lihat. Nah, bukan saya maksud pamer sini, cuma saya ingin kalian termotivasi. Jadi ini anak-anak ini yang angkat piala ini di tiap lomba yang debat yang berbeda. Bahkan ada yang ini sekali saya kirim 3-3-nya menang. Ada 1, juara 3, juara 4. Dia pakai trik itu tadi, Mister. Ternyata dari loteriannya itu cuma satu ini yang emang di itu harus ketemu dulu. Ya ibarat alkodilon alam, alkodilon B. Sehingga yang satunya nggak urut 1, 2. Jadi ini saya insya Allah dalam waktu ini ya, ini dalam waktu 6 tahun. Bukan piala saya, ini pialanya mereka ini. Ada yang debat, ada yang debat agama, ada yang debat bahasa Inggris, ada yang pidato. Jadi pidato dipakai untuk debat, kemampuan debatnya dipakai untuk pidato. Karena ketika final itu ada pertanyaan dari juri yang harus ya kemampuan rebuttalnya atau membantahnya itu akhirnya dipakai untuk. Jadi debat itu perang argumen, perang data, perang kata, perang hukum. Jadi yang ditampilkan itu argumen, bukan data. Ya. Misalnya ya, kalian mau, saya mendukung posisi ini karena menurut data dalam kompas.com misalnya, atau misalnya menurut data dalam liputan 6 news.com mengatakan enggak, kita nggak pakai itu data. Jadi yang dipakai argumen. Jadi poin kenapa kerja sampai. Jadi ini melatih, kenapa buat kalian akan melatih bicara, melatih bahasa, melatih pendidik. Ini yang penting ini di sini. Yang ketiga ini. Karena saya pernah ya dapat siswa gagap. Tahu gagap. Jadi dia memang dia ketika lomba debat dia nggak begitu ya, dia itu, tapi ternyata kemampuan berpikir kritisnya itu dipakai. Jadi di olimpiade atau di yang pokoknya yang berbau menulis lomba menulis esai dan lain-lain itu dituangkan dalam tulisan. Jadi meskipun dia gagap bicara, tapi tulisan yang hasil debat ini dia bawa ini alat argumennya ini, membantah ini dan seterusnya, itu jadi esai. Dan dia sekarang dia ikut Gus Daning, namanya Raffi Widianto, kalau cari di IG. Itu dulu anak buah saya yang dia itu gagap. Sekarang dia sudah sering mewakili Jember Gusning di Jawa Timur. Padahal Gusning kan yang ngomong juga, Bu. Iya, itu kemampuan dulu gagap kan ya, karena sering digunakan akhirnya lama-lama sembuh ya. Oh, sembuh. Ya, kalau yang gagap sembuh nanti ya. Aska gagap ya. Kalau ya kan dulu gagap, setelah kan karena terlalu sering dia berlatih sehingga bisa ngomong. Kalau gagap dia nggak mungkin jadi Gusning. Dia nggak akan lolos ke situ. Dan debat itu bisa digunakan untuk mengajukan keinginan atau proposal, untuk melamar pekerjaan, melamar apa, pasti akan butuh kemampuan investasi.
inilah investasi kalian ya. Assalamualaikum. Salam. Mau ketemu sama Lala. Walala. Permisi nggak Pak? Sebentar. Nggih, monggo monggo. Nah ini ya, Masnya bisa untuk melamar yang perempuan. ya itu bisa saya ajarin ini. Tapi yang udah tahu ilmu tahu caranya apa lah. Jangan yang di sini, yang di luar itu. Iya. Oke ya, kenapa harus kalian lakukan ini? Karena satu bisa dipakai untuk pelajaran lain. Ibaratnya kalian itu satu paket. Belajar debat. Bisa dipakai untuk apa? Bahasa Indonesia bisa, pelajaran bahasa Inggris bisa, bahasa Arab untuk bahasa Arab ada. PPKN bisa. PKN ada karena untuk debat kita harus tahu tentang undang-undang, tentang Ekonomi bisa. ekonomi bisa, motionnya itu bukan Dia tidak tahu motion, Mister. motion itu tema yang akan didebatin motion. Motionnya itu campur ya, jangan mentang-mentang kalian anak sekolahan atau anak aliyah, motionnya tentang itu. Dewan ini lebih mengatakan bahwa lebih penting buku daripada komputer misalnya. Nggak Atau ada buku gitu. lebih bagus daripada e-book. Nggak ada, udah itu mosi yang zaman lama sekali, zaman sekarang. Mosi-mosinya yang sekarang itu tema-tema sekarang itu lebih. Contoh, Dewan ini melarang artis yang sudah dipenjara untuk kembali ke dunia keartisan. Wah, mau nggak mau gimana? Ya mau nggak mau kalian browsing, cari berita siapa saja artisnya yang pernah dikena narkoba misalnya. Kok boleh dia kembali ke dunia televisi? Lama kelamaan, maksudnya berubah lagi. Dewan ini melarang politikus yang pernah terjerat kasus korupsi untuk menjadi pilkada atau menjadi calon bupati misalnya. Lama kelamaan kalian akan itu masih yang sekarang. Kok bisa menang ya? Karena sudah tak kasih tahu dulu, sudah sowan ke beberapa orang, maksudnya sparring ke punya sparring ya. Jadi ini ilmunya bisa dipakai. Yang kedua, dipakai untuk membuat karya ilmiah. Mau nggak mau nanti kalian pasti contoh ketika kalian kuliah bikin skripsi, kalian bikin makalah ya, makalah itu sebenarnya kalian debat ya, kalau ditulis itu sudah jadi skripsi atau sudah bisa jadi Makalah, jadi esai. Jadi Minimal jadi esai. Misalnya temannya ngomong, saya tidak setuju karena ini, itu ditulis ya, itu jadi esai lah itu. Terus kalian saya tidak setuju karena ini. Itu bisa diganti dengan tapi menurut pendapat yang lain atau pihak lain mengatakan, nah itu tidak setuju sudah jadi esai kontra. Terus ilmunya bisa dipakai untuk mengajar atau melatih, atau kalian mau jadi kain coach debat atau mau dipakai untuk tidak adalah kemampuan public speaking dan sangat berguna di perguruan tinggi. Kalau kalian memang niat mau kuliah ya, kalau mau nikah langsung ya, alam ya. Mau kuliah di IAL Qadiri. Wah, terutama di sini ya, wajib ya. Saya bilang ini kontraknya kalau bisa lolos di sini langsung ke sana. Soalnya sudah ada yang di tempat lain belum tentu. Jujur ya, jadi saya nggak bermaksud menjelek-jelekkan. Saya dulu pernah punya siswa yang dia bagus sekali debatnya di SMA. Tapi ketika dia di tinggi di UNER, ternyata dia ilmunya nggak tepat. Karena dia karena sudah nggak saya bimbing lagi, ya dia kena pacarnya, lingkungan. Nggak kepilih di situ. Nah, kalau di sini insya Allah sudah ada pembinanya. Gitu. Kalau di UIN wah jangan, saya jarang bina. Ini dibinasakan nanti. Keuntungan yang paling enak ini, saya paling suka debat karena dulu motivasinya ini awal pertama kali ya. Motivasinya ini, yaitu jalan-jalan. Saya dulu, masa saya cuma dijebak Pak, gimana jalan saya bisa jalan-jalan, ketemu dengan orang lain yang berbeda budaya, ketemu tempat lain yang berbeda lingkungan. Dengan debat saya kemana? Saya ke Malang sering, ke Transmart, Studio Makassar. Jadi salah satu include-nya itu adalah bayar 500.000
tapi sudah termasuk tiket ke Transmart Studio waktu itu. Dan yang bayari kampus bukan. Kalau di sini yang bayar sekolah, nggak tahu sekolah bayaran atau 50-50. Kalau di Semalam modelnya 50-50. Kalau dulu yang bayari masih perorangan, karena nggak dekat dengan kepala. Oh, sekarang Kalau kepala kayaknya sudah mendukung. nah, kalau di SMA 5 itu 50-50. Kenapa kok 50-50? Jadi gini, untuk pendaftaran itu dari sekolah, tapi untuk biaya akomodasi, biaya penginapan, nyarter mobil dan lain itu apa kata? Nah, soalnya kenapa? Kalau full dari sekolah itu ngenteng nih biasanya. Mohon maaf, memang beberapa Enteng se. ngenteng atau meremehkan. Enteng se. Oh iya kan, gratis ya loh, kalah nggak apa-apa, toh ini dibayar di sekolah. Ya. Betul. Akhirnya ya harus berkorban juga, korban itu tadi uang jajannya. Saya bilang ini nanti berat saya itu yang biasa ini nanti kan apa itu hari raya, nah, tolong ditabung lah ya untuk ikut lomba, tapi insya Allah akan kembali kok duitnya, beneran kembali, lebih banyak malah, karena untuk daftar itu 300.000 satu tim. Kalau menang juaranya 1,5 juta, 2 juta. Kalau menang. Cuma waktu itu saya dibodoh-bodohin sama pelatih dari Surabaya. Kalau muridmu menang, duitnya siapa yang ambil? Jadi ambil anak-anak. Kalau di sini 50% mereka. 50%-nya itu untuk, kalau di tempat kita kan EF namanya English Forum ya. Untuk ekskulnya. Jadi kalau ada lomba ya dari duit mereka menang itu. Terus kemudian dari apa itu kita buat untuk mendatangkan pelatih. Nah, dari situ saya akhirnya merubah itu yang awalnya mereka dapat full itu, wah kayaknya mereka dapat buat foya-foya ketimbang untuk saya. Betul. Jadi sejak awal saya kasih tahu ini biar kalian itu tidak money oriented. Enak menang dapat ini buat saya semua, enggak, itu untuk muter nanti buat kalian untuk memperbaiki diri atau untuk apa istilahnya itu mengupgrade debatnya tingkat pondokan misalnya di pondok pasti menang, tapi kalau di luar belum tentu sampai di level yang kabupaten nasional dan seterusnya. Oke, ini target saya ya kalau saya ngajar di SMA kelas 1 target bisa ngomong 7 menit, karena dalam debat itu minimal 7 menit ya. Nah, orang yang open mic, saya pakai istilah open mic, yang pertama kali maju itu open mic itu rata-rata 1 menit turun. Soalnya bingung mau ngomong apa ya, tapi bagi yang bisa ngomong debat itu 10 menit masih kurang. Kenapa? Yang kedua, kelas 2 atau semester berikutnya targetnya itu bisa bikin case bagus, alias bisa elaborate. Kalau yang kelas 1 enggak apa-apa didikte. Kamu ngomong ini enggak? Ngomong, pokoknya ngomong 7 menit. Banyak itu bentar. Saya melatih senior junior itu. Jadi yang senior itu ketika lomba sebenarnya mereka enggak gampang-gampang junior, enggak ngerti caranya. Tapi dibikinkan. Yang senior bikinkan ketika lomba, ini ya, kamu ngomong ini, intinya ini udah, pokoknya 7 menit ngomong. Udah habis 1 menit selesai. Apa yang dilakukan? I want to emphasize. Saya ingin mempertegas lagi. Mulai baca lagi, mulai awal sampai akhir. Habis lagi masih 2 menit, baca lagi mulai awal lagi. Itu pokoknya entah yang mau, pokoknya 7 menit. Jadi apa itu dari situ lama-lama karena udah terbiasa, lama-lama dia yang bikin case-nya sendiri, nggak dibikin. Nah, kelas 3 itu sudah panen sudah. Atau kelas 2 akhir itu sudah panen. Mbak ini ruang saya. Waktu kuliah panen juga. Mau udah belajar, tinggal cari tim yang solid. Jadi bisa untuk setelah wisuda keterima wawancara kerja kan sudah pinter ngomong sudah, dan akhirnya bisa udah pinter bohong. Iya, sudah pinter ngomong dan akhirnya bisa nggak hanya ngelamar kerja, ngelamar anak orang juga bisa. Ya, ini kalau di tingkat
universitas ya, jadi semester 1, 2, 3 ini kalau di kurikulum di universitas saya bangun di itu seperti ini. Intinya itu. Hal yang menyenangkan adalah pada saat kerja kelompok, satu kelompok dengan gebetan. Kalau ini kan cewek sendiri-sendiri ya, nggak ada kayak di kita. Oke, gebetan sebagai investasi, nanti kalian nggak perlu repot-repot mendaftar ya. Nanti akan didaftarkan oleh pelatihnya, pelatih ini didaftarkan oleh peserta. Nah, kemudian ya ini jika dia pialanya kan biasanya diserahkan sekolah. Nah, kalian yang mau duplikat atau mau hadiahnya duitnya buat kalian. Kalau dulu seperti itu, tapi kalian bisa pakai hinti-hinti. Ada konsumsi pastilah ya, dari sekolah pasti ngasih konsumsi. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kan enak kan ya, lomba, terus kalian hobi ngomong di situ, udah jalan-jalan dapat konsumsi. Pakai uang yen. Yen ono gitu. Ya, oke. Dan ingat tiap bulan kita semuanya selalu ada lomba. Jadi semakin lomba diikuti semakin terasa. Gimana kalian bisa menang di SMA? Nah, ini caranya yang pertama adalah bikin komunitas. Ini komunitas ini guys, kalian pakai. Tapi concernnya harus ke situ, ke debat itu. Jangan dicampur yang lain. Bukan berarti saya melarang kalian untuk ikut pramuka atau ikut eskul yang lain. Cuma apa itu monggo itu yang lain. Cuma komitmen di debat. Karena nanti dari komunitas ini itu akan melahirkan coach. Jadi pelatihnya akan melatih terus intensif dilatih, terus nanti ketika kalian sudah alumni, nah kalian nanti akan menjadi juri suatu saat, akan menjadi kalian akan melatih adik kelas. Nah itu cara saya bangun dinasti di yes. Kita ingin mengikuti Pak Jokowi, membangun dinasti. Nah ini tapi ada anunya. Jadi jurinya itu kalau bisa alumni sini ya. Kalau misalnya kayak Hayu yang dulu itu kan juri di Makrifah sana dulu waktu itu. Ketika dia juri MA berarti masa ada kecenderungan agak memenangkan Al-Qur'ani gitu kan. Kecuali kalau dia juri dengan orang lain, nah, itu nggak bisa, dia harus profesional. Jadi makanya sebenarnya konflik nggak boleh, juri itu menjuri alumninya nggak boleh. Cuma di beberapa lomba yang lain itu nggak masalah. Nah jika jurinya bukan alumni, tak kasih trik ya. Misal kalian mau lomba di UNED, di Yusef Anniversary, 1 atau 2 kali kalian mengundang jurinya Yusef itu datang ke sini untuk masak. Apa keundangannya? 1, kalian tahu seleranya dia apa, maksudnya itu dia lebih ke defend atau attack, maksudnya dia lebih suka rebuttal atau lebih suka bikin case. Biasanya ada tipe tersendiri. Terus diundang, terus diajak sparring, tanding, jadi kita kesana ngalahi, sana yang kesini atau sini yang kesana. Dan itu memang ada pengorbanan waktu, pengorbanan apa itu yang bikin kalian di pelajaran yang lain mungkin akan dimarahi, ya, kamu ini nggak serius di sini ya, karena kalian punya sesuatu yang baru yang harus ditekuni. Ya pertama harus niat, kumpul latihan dan catat semua poinnya dari yang dikatakan coach, praktek atau simulasi. Ya ini nanti kalau sudah ini biayanya ada yang 350, ada yang 350 dulu ya, nggak tahu ada yang 50.000 ya, tidak ya. Oke, aturannya kalau dalam debat adalah 3 lawan 3 yang tingkat SMA. Kalau yang tingkat universitas sudah kritis, 2 tim ada 8 orang, jadi ada 4 tim dalam 1 pertandingan. Itu nanti untuk yang tingkat universitas. Kalau kalian masih 3 lawan 3, jadi ya ini dari yang ada di sini itu nanti ada yang jadi juri, ada yang jadi LO itu MC-nya 5 atau 7, ini tergantung panitia, apakah 5 menit atau 7 menit. Terus boleh POI itu interupsi ya, atau membantah, dan caranya itu berdiri di depan juri.
reply atau itu jadi first speaker atau second speaker. Cuma fokus yang sekarang nggak ke situ. Nanti ketika sudah boleh bawa catatan, itu enaknya debat. Kalau kalian pidato itu kan bawa catatan kan mengurangi nilai. Kalau debat enggak, minimal poin-poin yang mau dibawa atau poin mereka yang mau dibawa itu apa saja boleh. Bahkan trik saya dulu untuk junior, jadi kan biasanya yang senior 2, juniornya 1. Artinya itu yang 2 yang itu membimbing yang 1 ini. Nah yang kelas 1 itu akan dibikinkan lengkap, dibikin yes, intinya dia cuma baca aja karena masih belum bisa nalar berpikirnya belum yang senior. Nah dari situ lama-kelamaan dia akan terlatih, oh caranya bikin seperti ini. Dari situ karena boleh baca catatan sering tidak mengurangi nilainya. Mosi itu apa? Mosi itu adalah tema yang akan didebatkan. Ada heading tema utama, misalnya pendidikan, misalnya tentang kesehatan, misalnya tentang ekonomi. Itu heading. Semua motion itu motion yang akan didebatkan. Tugasnya, ini adalah yang pertama first speaker. Nanti kita semua akan belajar first speaker. Yang pertama itu ada background definisi. Kita belajar yang background dulu. Untuk pertemuan kali ini kita fokuskan ke background. Nah ini mungkin bisa dicatat ya. Ini caranya bikin background. Ini ilmu yang saya dapat ketika saya S2 dulu. Oh baru tahu caranya bikinnya background yang gampang tuh kayak gini. Gimana itu? Gimana? Ini ilmunya dari Pak Ubed. Saya kurang masuk ilmunya Pak Ubed. Bukan masuk. Guyonannya tak yang masuk. Iya. Kadang guyonannya serem. Maksudnya terlalu dewasa. Iya. Ya. Goal tidak sama dengan status quo. Status quo itu yang terjadi saat ini. Jadi yang di bawah itu akan melahirkan problem akan melahirkan solutionnya itu adalah motionnya. Ini tidak semua sekolah punya ilmunya ini. Kalian belajar background itu dulu butuh waktu 1 minggu dulu karena belum bisa. Jadi kalau misalnya saya sudah jangan melanjutkan untuk melatih backgroundnya minimal setor. Saya minta ininya. Iya ini monggo. Iya saya kirim. Oke ya. Ada papan tulis itu. Saya ini ada sepeda. Poit. Ada spidol. Ada ini ada coba. Oh, sudah. Ada menghapus. Tisu sudah ada tisu. Atau kertas. Gratis tisunya. Kertas. Mahasiswa PPL ada yang bawa tisu. Ini ada yang berkorban ini. Oh. Semoga permohonan Cari laki-laki yang mau berkorban seperti itu. peka berarti ini terpeka. Pasca peka Anda. Apa mesti? Oke ya, jadi Kan satu kelas sama kamu kan. Background itu apa? Background itu latar belakang. Kalau kalian mau bikin esai, mau bikin apapun, misalnya kalian karya ilmiah ya, itu kan ada pendahuluan. Nah itu adalah background. Ya. Nah, ilmu yang saya dapat adalah goal itu tidak sama dengan status quo. Saya singkatnya. Karena tidak sama dengan status quo, akhirnya melahirkan problem dan akhirnya akan problem ini butuh solusi. Solusi itu apa? Solusi itu mosinya atau yang mau kita pakai. Status quo itu harapan itu? Tidak, status quo itu kejadian saat ini. Oh. Tapi itu tidak boleh sama dengan goal. Ya, goal. Contoh ya, ini saya kasih contoh aja. Oke, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia? Indonesia dulu. Ya, semisal ya, ini ada sebuah motion dewan ini. Membolehkan siswa memilih pelajaran sendiri menggunakan
nggak enak, ya enak, tapi belum tentu ya yang negatif ada. Nah, membolehkan siswa untuk memilih pelajaran sendiri karena kalian selama ini pelajaran kan nggak bisa milih kan apa kata Sekolah. paketan, apa kata sekolah. Ini dulu ini adalah motion ketika lomba BET, Brawijaya Instrument Business seperti ini, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi yang positif itu mengenal goalnya ini tujuan ya itu karena headingnya adalah pendidikan, education, maka goalnya adalah sesuai dengan education. Goal education itu apa sih? Ya, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu jadi itu goal yang kalian bawa kalimat pertama yang bisa dibawa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan. Ya gitu. Tapi faktanya atau status quo-nya kira-kira semua orang atau siswa di Indonesia cerdas nggak? Enggak. Nah, itu adalah status quo. Fakta yang terjadi saat ini. Oh, fakta ya. Tidak cerdas. Kan tidak sama. Goalnya pengen cerdas, tapi faktanya tidak cerdas. Saya tadi gini loh, goal itu beda dengan status quo, bukan gitu ternyata ya. Tidak sama. Tidak sesuai, tidak sama ya. Sesuai. Ya. Harapannya gini, tapi faktanya beda. Itu bisa jadi. Oke, nah sehingga kalau ini dibiarkan akan melahirkan problem atau masalah. Sebutkan masalahnya apa saja. Contoh-contohnya ini, masalahnya apa? Contohnya kalau pengen cerdas tapi tidak cerdas. Kalau ini dibiarkan apa? Nah, kalau dibiarkan maka SDM di Indonesia akan rendah. Apalagi ketimpangan sosial. Kalau ada yang pengangguran merajalela, Terjajah. kemiskinan di mana-mana, sekolah nggak lulus dan seterusnya, gaji yang didapat di bawah UMR dan seterusnya. Itu yang terjadi kalau tidak cerdas. Dalam artian itu SDM yang di sana itu tidak. Nah, sehingga kita membutuhkan solusi. Apa solusinya? Solusi itu yaitu adalah mosinya ini, kembali ke mosinya. Bahwasanya agar SDM kita tidak rendah dan mereka bisa mendapat kehidupan yang layak, maka perlu bagi kita untuk membolehkan siswa untuk memilih pelajaran sendiri. Nah, jadi solusinya cara untuk ya biar sesuai dengan goal itu, sesuai dengan tujuan. Mungkin agak bingung tapi ini saya pakai yang bahasa yang lebih mudah lagi dipahami. Sebenarnya gini, yang saya sebelum begitu pahami, Dewan ini kan this house itu kan. This house, ya. Itu posisinya kita sebagai apa? Dewan itu siapa? Dewan itu ya kita pemerintah. Positif. Iya, positif. Maksudnya sebagai pemerintah. Iya, pemerintah. Oh, maksudnya yang mempunyai kekuasaan gitu. Kan gini gampangannya, kalau kita lomba debat itu ya satu jadi positif dan negatif, juri ada di depan. Juri itu dewan. Dia yang akan apakah menang positif atau negatif. Kalau misalnya positif ya berarti dia satu dewan ini, satu ruangan ini kita harus misalnya kita mau beli apa enggak kita harus beli. Yang satu enggak, kita enggak, jangan beli. Ya berarti dewan ini akan membeli kalau yang positif ya. Nah yang negatif dewan ini tidak membeli. Ya mungkin dengan cara apa? Iya. Namanya gini, beli itu kita itu tujuannya pengen sehat. Ya. Tapi status quo-nya, faktanya, dalam kata riset apa? Sakit. Faktanya saat ini memang kita lagi sakit. Kalau sakit ini dibiarin kita bakalan gimana? Hah? Mati. Ya, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Jangan langsung mati ya, di situ dulu ya. Kesulitan untuk makan nggak enak dan seterusnya. Itu dulu efek-efek kecil itu baru dan parahnya bisa sampai meninggal. Nah, itu terakhir itu ya. Nah, oleh karena itu maka solusinya agar kita tidak sakit, tidak mati dan lain, maka kita perlu apa? Macam-macam, ada yang perlu ke dokter, ada yang perlu beli jamu, ada yang beli obat, ada yang pijet, ya, ada yang biar sembuh, ke dukun ya, diruat dan seterusnya. Itu sesuai motionnya, karena motionnya itu pasti akan berbeda-beda. Ya.
Contohnya gini, makanya yang saya ajarin ini nanti kalian praktekkan, terutama ke orang tua. Makanya, kalau kalian minta apa-apa gimana mintanya? Pak beliin HP gitu toh. Kuno. Ya. Goalnya apa? Goalnya gini Status ya. quo-nya. Nah iya gini. Pak, Bu, Bapak kan pengen anaknya itu jadi anak yang pintar. Goal. Goalnya. Tapi faktanya anak Bapak ini kurang pintar. Kenapa kok kurang pintar? Karena teman-teman yang lain itu bisa mengakses ini anaknya Bapak dan Ibu ini kurang update. Mau ini tidak bisa. Mau